Selalu Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:3-6. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan Petrus juga berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Jadi Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Sambut itu dengan iman kita. Dan puji nama Tuhan. Selamat pagi, semoga semangat Roh Kudus, semangat Tuhan akan terus menyertai kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita di dalam terang dan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kehidupan setiap kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum mendengarkan kita firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih anugerah-Mu yang indah dan ajaib itu kami syukuri, karena itu terjadi bagi kami yang beriman dan percaya kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan satu ayat dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi saya memberikan judul anugerah Allah yang ajaib. Kenapa ajaib? Karena memang itu tidak sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya, tetapi dilayakkan untuk menerima anugerah yang begitu indah, begitu luar biasa, begitu hebat untuk kepentingan hidup kita, kepentingan iman kita, dan lain sebagainya. Nah, dari ayat ini saya mengajukan pertanyaan, anugerah Allah yang ajaib. Tema kita adalah anugerah Allah yang ajaib. Pertanyaannya adalah, hal-hal apakah yang paling menakjubkan dari anugerah Allah yang ajaib itu? Hal-hal yang paling menakjubkan dari anugerah Allah yang ajaib menurut Roma 6 ayat 3 ialah, yang pertama, hidup kekal diberikan kepada manusia yang berdosa. Wow. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Kalau dalam Roma 3 ayat 3, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi memang manusia pada dasarnya adalah manusia yang berdosa. Karena Kejadian 5 ayat 3 dengan jelas mengatakan kita ini adalah keturunan Adam yang pertama. Adam yang pertama yang telah jatuh dalam dosa. Sehingga kita adalah, nature kita adalah dosa. Nah, hidup kekal itu diberikan kepada manusia yang berdosa. Bukankah sesuatu yang ajaib? Bukankah sesuatu yang luar biasa? Kok berdosa bisa menerima karunia yang ajaib itu, atau hidup kekal itu, atau anugerah itu, anugerah yang ajaib itu. Yang menerima tidak berhak menerima, tetapi menerima. Ya, kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang menerima, yang seharusnya tidak layak menerima karena keberdosaan kita, karena kejahatan kita, karena kesalahan kita, karena dusta-dusta kita, karena hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah.
sehingga kita disebut manusia berdosa. Sebuah contoh, kita tentu nggak usah jauh-jauh lah ya. Saya menabrak mobil yang baru keluar dari showroom lah begitu ya. Lalu kemudian saya tabrak itu belakang, karena saya pada waktu itu baru belajar mobil. Saya nabrak itu, lalu kemudian yang terjadi, saya sebagai manusia yang sudah bersalah, ya saya minta maaf, lalu saya bilang saya bersedia menggantinya, tetapi justru saya tidak mengganti apa-apa. Bagi saya itu satu hal yang sangat luar biasa. Karena itu sudut mobil yang saya tabrak itu sangat sulit untuk diperbaiki. Tetapi saya bersyukur bahwa kemudian dia berkata tidak ada orang yang menginginkan kecelakaan. Itu sebabnya setiap kali kadang orang-orang menabrak saya juga seringkali perkataan ini saya sebutkan sudah ya. Tapi ada lagi yang lebih hebat. Seorang pengendara dia menabrak mobil yang di belakangnya, lalu kemudian motornya rusak, mobil itu juga rusak karena dia menabrak dengan kecepatan tinggi. Nah, tetapi sang pemilik itu melihat kondisi motor orang ini dan melihat mobilnya sama-sama rusak dan berkata bahwa ya sudah, ini uang perbaiki motormu. Itu sebuah, di sini yang mau saya katakan, itu anugerah yang sangat luar biasa. Yang seharusnya dia menggantikan tidak perlu mengganti, justru dia mendapatkan yang tidak layak didapatkannya. Nah, kita sebenarnya tidak layak mendapat anugerah hidup kekal, tapi mendapat hidup kekal karena anugerah Allah yang ajaib yang diberikannya kepada kita. Yang kedua, kata firman Allah adalah manusia membutuhkan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yang memberi tidak wajib memberi, tetapi memberi. Ya. Yang memberi tidak wajib memberi, tetapi memberi. Allah tidak wajib memberikan hidup kekal, tapi Allah telah memberikannya di dalam pribadi Yesus Kristus. Wow. Jadi yang memberi tidak wajib memberi, tapi dia memberi. Allah tidak wajib memberi hidup yang kekal kepada kita, karena keberdosaan kita, tetapi dia beri juga. Dan dengan catatan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya penting terus melakukan introspeksi dalam hidup ini. Sudahkah kita menerima anugerah Allah yang ajaib itu? Engkau tidak akan dapat hidup yang kekal tanpa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak akan menikmati anugerah yang ajaib itu tanpa imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanpa engkau menerima Yesus dalam hidupmu dan beriman kepada Dia. Dan yang ketiga, manusia tidak pernah bisa mencapai surga dengan usahanya sendiri. Ya, kan ada banyak orang mengatakan bahwa kalau mau masuk surga harus banyak amal lah, banyak berbuat baiklah, taatlah, dan ini berbuat sesuatu yang baik dan lain sebagainya. Memang itu baik. Tetapi sampai sejauh mana kita bisa melakukannya dengan tulus hati? Apakah kita tidak pernah bersungut-sungut yang tidak diketahui orang? Apakah kita tidak pernah menyumpahi
yang kita tolong itu dengan sungut-sungut yang tidak diketahui orang selain yang maha kuasa. Kita manusia penuh dengan keterbatasan. Saya mau katakan kita tidak akan mungkin bisa menerima kehidupan kekal dengan usaha kita. Dan kita tidak akan mungkin menerima hidup kekal itu dengan kebenaran kita sendiri. Anugerah Allah yang ajaib itu kita perlu miliki dalam hidup kita supaya kita menyadari hidup kekal dapat diterima melalui manusia hanya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau menerima hidup kekal, beberapa saat ini, nanti sore, besok juga mungkin saya akan menyampaikan tentang kira-kira yang masih berbau dengan kehidupan kekal. Karena begitu indahnya, begitu luasnya ketika kita memperoleh hidup kekal itu, masa kini, dan ketika kita ada di dalam muka bumi ini, kita menjalani hidup ini dengan kepastian. Kapanpun, dimanapun kita meninggal dunia, kita akan hidup bersama dengan Allah, menerima hidup kekal. Kalau Tuhan bertanya satu kali kepada saya, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Saya akan menjawab, pasti. Dan kalau Tuhan katakan begini selanjutnya, kalau ketika kita mati lalu menghadap Allah di hadapan Allah, dan Allah berkata, mengapa aku harus mengizinkan engkau Simon masuk ke surgaku? Apakah jawabku? Jawabku pasti dengan jelas, karena aku sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan karena aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka aku pasti masuk surga. Yesus katakan, masuklah hai hambaku yang taat dan setia. Jadi untuk masuk surga itu perlu anugerah daripada Tuhan yang ajaib itu. Dan ketika kita hidup kekal, kita terima dalam Yesus Kristus, itulah anugerah Allah yang ajaib yang sedang mengalir terus dalam kehidupan kita masa kini sampai kita bertemu muka dengan muka. Masa kini kita dipelihara, dilindungi, dijagai. Masa yang akan datang kita akan tetap menerima sesuatu yang baik dan surganya disediakan bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga, karena kami percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan untuk menerima hidup kekal dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang engkau derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh biluris engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan kami juga berdoa kepada mereka Tuhan yang mengalami masa-masa sulit dalam masa-masa kini Tuhan. Kami berdoa kepada mereka, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Mari pertolonganmu datang kepada mereka yang memiliki masa-masa sulit, masa-masa pelik dalam hidup mereka. Engkaulah penolong mereka. Kepadamu kami berseru, dan tolonglah mereka Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini untuk melakukan segala aktivitas kita di dalam segala terang firman Allah. Puji nama Tuhan. Dan kalau Anda ingin berbuat sesuatu kepada Tapanuli Utara Berduka, ada nomor-nomor rekening dan nomor HP yang bisa kalau Anda berbuat, dan saya berharap kita mau meringankan hati kita untuk melakukan sesuatu dalam rangka meringankan beban mereka, karena beberapa waktu yang lalu kami ada dari sana, dan memang tidak apa saya katakan, tidak bisa kita menolong dengan kekuatan kita sendiri.
Itulah sebabnya saya menghimbau kepada kita, mari kita berbuat sesuatu yang baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mantap, mantap, mantap.